Nah, di bagian kedua ini kita mau belajar membangun budaya dengan nilai-nilai kehidupan dan pelayanan. Artinya kita membangun sebuah budaya. Untuk menghidupi visi misi itu, kita perlu membangun sebuah budaya di dalam kehidupan kita dengan nilai-nilai kehidupan dan pelayanan. Artinya kita membangun budaya ini dengan ini, melalui ini. Nilai-nilai kehidupan dan pelayanan. Sekarang kita lihat, apa itu budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya mencakup pikiran, akal budi, sikap, perilaku, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang. Itu budaya. Itu mencakup pikiran kita, akal budi kita, sikap kita, perilaku kita. Atau jelasnya sebuah kebiasaan yang sudah terbangun di dalam kehidupan kita, itulah budaya. Next. Di sini lebih jelas. Secara sederhana budaya dapat diartikan suatu cara atau kebiasaan hidup yang dibangun dan berkembang melalui sikap, perilaku yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, itulah budaya. Coba saya katakan, intinya budaya itu adalah sebuah kebiasaan hidup yang dibangun melalui sikap perilaku kita, tentu hubungannya kepada pola pikir kita, karena semua bermuara dari sana. Semua bersumber dari pikiran itu. Melalui pikiran sampai kepada perilaku sikap kita, kita bangunlah sebuah kebiasaan hidup di mana kita sehari-hari menghidupi cara hidup seperti itu. Nah, itu budaya. Nah, di dalam pelayanan kita ada budaya dalam pelayanan kita yang terus harus kita kembangkan. Artinya apa? Ada kebiasaan hidup di dalam pelayanan kita yang perlu kita kembangkan. Itu budaya. Sedangkan nilai artinya sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan. Itu nilai. Terkait dengan pelayanan kita, ada sebuah nilai di dalam kehidupan dan pelayanan kita yang perlu kita budayakan, yang perlu kita bangun menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Yang mungkin selama ini kita tidak sadari, mulai malam ini kita harus menyadarinya. Dan mulai malam ini ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu harus sadar atau harus dengan penuh kesadaran menghidupi nilai-nilai kehidupan dan pelayanan di gereja kita. Karena itu penting. Itu adalah nilai dalam pelayanan kita. Apa itu? Kita lihat. Jadi membangun budaya dengan nilai-nilai kehidupan dan pelayanan artinya membangun kebiasaan hidup dengan sesuatu yang kita anggap penting dan berharga. Membangun sebuah kehidupan atau membangun sebuah pelayanan dengan sesuatu yang kita anggap penting dan bernilai. Apa itu? Next. Ini values pelayanan kita atau nilai-nilai pelayanan kita ini. Disimpulkan seperti ini, grace. Grace ini artinya anugerah atau rahmat. Tetapi juga artinya indah atau anggun. Jadi kalau anak-anak perempuan memiliki nama Grace itu kaitannya dengan keanggunan, keindahan, saudara. Tapi kata Grace ini merupakan akronim dari beberapa suku kata yang digabung. Atau Grace ini merupakan singkatan dari beberapa suku kata yang tergabung. Apa itu? Kita lihat. G-nya apa? Nah, grace itu kalau kita urutkan jadi seperti ini dia. G artinya growing atau bertumbuh. Artinya begini Bapak Ibu. Pertumbuhan di dalam Tuhan itu menjadi sebuah nilai yang kita pandang sangat penting. Di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan dan perjalanan kita mengikut Kristus. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Apa artinya bertumbuh? Bertumbuh itu artinya begini. Terjadinya sebuah perubahan demi perubahan ke arah Kristus. Harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, rasanya susah
bagi kita menjadi pribadi yang unggul. Bagaimana saudara menjadi pribadi yang unggul? Sebelum saudara percaya kepada Yesus, saudara orang yang malas. Sesudah percaya kepada Yesus, tambah malas. Dengan alasan kita beriman saja, sehingga tidak melakukan apa-apa. Itu namanya enggak bertumbuh. Pertumbuhan itu pasti ada terlihat perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Perubahan ke arah Kristus. Sebelum di dalam Tuhan, pelitnya minta ampun. Setelah di dalam Tuhan, dia menjadi orang murah hati. Itu orang bertumbuh. Amin. Sebelum di dalam Tuhan, orang ini temperamenan, dikit-dikit marah. Dikit-dikit kesal, dikit-dikit tersinggung. Tapi setelah di dalam Tuhan, orangnya menjadi penyabar. Itu namanya bertumbuh. Sebelum di dalam Tuhan, kalau marah enggak cukup hanya mulut, tapi kaki tangan main. Setelah di dalam Tuhan, jangankan kaki tangan, marah pun mulut tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Itu namanya bertumbuh. Sebelum di dalam Tuhan, bangunnya, apa kata orang di sini? Ngelandau terus. Sebelum di dalam Tuhan. Tapi setelah di dalam Tuhan, dia bisa bangun pagi-pagi, berdoa, baca firman, mencari wajah Tuhan. Itu namanya bertumbuh. Ada perubahan. Sebelum di dalam Tuhan, malas baca Alkitab, malas berdoa, enggak mau pelayanan. Setelah di dalam Tuhan, dia suka baca Alkitab, dia suka berdoa, dia suka ibadah, dia suka melayani Tuhan. Itu namanya bertumbuh. Tetapi kalau itu tidak ada dalam kehidupan kita, itu artinya kita enggak bertumbuh. Sebelum dalam Tuhan, yang ada di pikirannya hanya cari duit aja, cari uang saja. Tapi setelah di dalam Tuhan, yang ada di pikirannya mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Itu namanya bertumbuh, saudara. Dan itu nilai yang sangat penting yang harus ada di dalam pelayanan kita. Karena hanya dengan bertumbuh itu kita bisa menjadi seperti Yesus. Oleh karenanya coba cek ke dalam diri kita, enggak usah orang lain, dalam diri kita juga. Dalam diri kita dulu. Setelah sekian lama saudara menjadi Kristen, ada enggak pertumbuhan dalam diri saudara? Kalau enggak ada, kalau enggak terlalu terlihat, mulai malam ini, kalau saudara ada di GBI sama Putus Sibau, saudara harus tahu bahwa saudara harus bertumbuh dalam Tuhan. Kalau enggak, saudara enggak bisa menjadi jemaat yang unggul. Saudara enggak bisa menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan saudara. Nah, pertumbuhan akan kita lihat dari hal-hal berikut ini. R-nya itu dari grace itu, yaitu responsible. Artinya bertanggung jawab. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus bertumbuh sebagai seorang pribadi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Sekecil apapun itu. Kita harus belajar mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun pada awalnya kelihatan yang dipercayakan itu sangat receh mungkin bagi kita. Bagi sebagian orang mungkin sangat hina. Tapi dengar, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus menerima dan mengelolanya itu dengan baik. Kenapa? Karena bisa saja itu hanya tes-tes dari Tuhan. Untuk Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Karena Yesus berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Jadi harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab atas setiap apa yang kita perbuat.
termasuk kesalahan-kesalahan yang saudara lakukan. Saudara harus bertanggung jawab. Yang pertama menyelesaikannya, yang kedua konsekuensinya. Saudara jangan melakukan kesalahan lalu saudara lemparkan kepada orang lain, saudara sembunyi tangan. Tiba-tiba saudara sakit hati tersinggung kepada orang lain, orang itu tidak tahu sebab musabab. Tapi saudara berharap orang itu datang minta maaf kepada saudara. Itu namanya gak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu mau mengambil resiko atas apa yang dilakukan. Contohnya kalau Fitri ini tiba-tiba manyun aja sama orang, tiba-tiba sakit hati aja, tiba-tiba merasa gak enak hati. Sehingga dia komsel gak datang, ke gereja gak datang. Kenapa? Karena ada orang yang dia tidak suka di situ. Padahal orang itu gak tahu masalahnya apa. Lalu dia berharap orang itu datang minta maaf kepada dia. Itu namanya gak bertanggung jawab. Orang Kristen gak begitu. Jemaat GBIJ sama Putus Sibau tidak diajar begitu. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab atas sakit hati yang ada di hati kita. Menyelesaikannya. Itu namanya bertanggung jawab. Jangan saudara selalu menuntut orang lain untuk datang minta maaf kepada saudara, tapi saudara sendiri nggak pernah mengakui bahwa saudara sakit hati sama orang itu karena apa. Kalau saudara pribadi yang bertanggung jawab, saudara datangi orang itu. Bro, sis, maaf ya, saya sekian lama ini gak enak hati dengan kamu. Kenapa? Karena baju barumu itu loh. Saya iri kamu pakai baju baru gitu loh. Sehingga saya gak enak hati, saya sakit hati. Akui aja, kenapa sih? Itu kalau orang bertanggung jawab begitu. Apa memang ada begitu? Ada aja orang yang begitu. Bro, saya gak enak hati selama ini, makanya saya gak suka ketemu dengan Nuan. Kenapa? Saya lihat Nuan pakai celana baru. Saya lihat Nuan pakai jam baru. Saya lihat Nuan pakai sepatu baru. Saya iri. Tapi sekarang udah enggak. Saya tahu saya yang salah. Dan itu meracuni kerohanian saya. Akui saudara. Itu namanya bertanggung jawab. Amin. Jangan bilang begini, kenapa enggak datang komsel lagi? Itulah gara-gara si itu ada di situ. Karena begini, orang itu enggak tahu apa-apa. Hanya karena saudara iri hati aja. Tapi saudara berharap orang itu datang minta maaf, minta ampun kepada saudara. Saudara enggak bertanggung jawab itu. Dan itu bukan mental anak Tuhan. Itu bukan mental orang percaya. Bukan. Itu bukan orang yang bertanggung jawab namanya. Itu namanya orang yang suka bikin masalah tapi tidak mau menyelesaikannya. Setelah itu nanti sebar gosip di sana sini. Saya mau beritahu, itu tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab itu suka menyalahkan keadaan. Orang tidak bertanggung jawab itu suka menyalahkan sekeliling. Orang tidak bertanggung jawab itu jarang melihat dan menilai kepada diri sendiri. Sebenarnya ini terjadi kenapa sih? Kerjaannya hanya menyalahkan orang lain. Salah satu nilai dari grace itu adalah bertanggung jawab. Kita harus menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena sekali lagi, semakin saudara bertanggung jawab di mata Tuhan, Tuhan akan semakin percayakan sesuatu yang lebih besar kepada saudara. Lalu hanya accepting atau menerima atau penerimaan. Menerima itu artinya begini. Sebagai orang percaya kita harus bisa menerima satu dan yang lain.
tanpa harus mempercakapkan kelemahannya. Tujuannya untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bukan berarti kompromi. Bukan. Kita tidak kompromi dengan dosanya, dengan kesalahannya itu, dengan kebejatannya itu. Bukan. Tapi kita terima orang itu apa adanya dengan tujuan membawa mereka kepada Tuhan. Karena mereka itu ada kemungkinan bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Bukan ada kemungkinan, sangat mungkin. Coba kita lihat dalam Roma pasal 14 ayat 1. Perhatikan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara enggak perlu terganggu dengan kehidupan orang. Saudara enggak perlu terhalang untuk berteman dengan orang karena orang itu tidak seperti yang saudara bayangkan. Tapi ingat, saudara juga tidak harus terlibat di dalam kelemahan-kelemahannya itu. Tapi kita bisa menerima mereka. Tujuan untuk membawa mereka kepada Tuhan supaya hidupnya dipulihkan. Accepting. Berikutnya, C-nya care and communicate atau peduli dan komunikatif. Kita sederhanakan dengan kata ramah. Kita harus menjadi orang yang peduli dan mudah berkomunikasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tidak diperbolehkan menjadi orang egois. Tapi kita harus menjadi orang yang care kepada siapapun itu. Kenapa? Karena orang-orang itu berharga di mata Tuhan. Apalagi terhadap keselamatannya, kita harus care. Saudara, kita harus menjadi orang yang ramah, mudah berkomunikasi dengan orang-orang. Jangan menjadi pribadi yang mau menang sendiri. Kalau menggurauin orang, bodoh dia senang. Bila penting orang itu sampai nangis. Tapi begitu digurauin, ngamuk, tersinggung, sakit hati. Cerita sana sini, sakitnya itu di sini, sana sini. Jangan menjadi pribadi yang seperti itu. Sebagai orang percaya kita harus menjadi pribadi yang ramah, mudah berkomunikasi dengan orang, dan peduli. Dan yang terakhir, di dalam grace ini, E-nya itu adalah educate atau mendidik. Atau kita sederhanakan pengertiannya menjadi teladan atau menjadi role model. Sebagai orang percaya itu, kita harus menjadi pribadi yang bisa mendidik orang di sekeliling kita. Kita harus menjadi pribadi yang bisa menjadi role model, yang bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kita harus bisa menjadi panutan di tengah-tengah keluarga. Kita harus bisa menjadi teladan di sana. Bagi istri, bagi anak-anak, siapapun yang ada di situ, kita harus bisa menjadi teladan. Melalui apa? Perbuatan kita, sikap kita. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Karena kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita makin hari makin menjadi seperti Yesus Kristus. Menjadi teladan itu tidak hanya melalui kata-kata, tapi kata-kata itu harus selaras dengan perbuatan kita. Itu namanya menjadi role model. Karena saudara banyak berkata-kata, tapi saudara tidak mengimbanginya dengan perbuatan saudara, itu tidak akan berarti apa-apa. Ingat,
Saya pernah sampaikan, saya berkata demikian, pepatah Cina kuno berkata demikian. Perbuatan, tindakan kita lebih keras berbicara dari perkataan kita. Saya ulang. Perbuatan kita, tindakan kita itu lebih keras berbicara dari perkataan kita. Artinya begini, kalau ada seorang kepala keluarga yang suka merokok, lalu bicara sama anaknya, "Nak, merokok itu enggak bagus. Pokoknya kamu jangan merokok." Tapi di depan anak, saya mau katakan jangan harap engkau didengar. Jangan harap. Nah, minum minuman keras itu dapat merusak kesehatan. Minum mabuk itu dapat merusak kesehatan. Tapi di depan anak-anak kita menenggak tuak, bram, cap tikus, apalagi, dan sejenisnya. Mulut kita berkata ini enggak bagus, ini enggak sehat, ini mengganggu kesehatan. Tapi kita pelakunya tidak akan pernah mempan. Itu namanya kita tidak menjadi teladan. Betul? Di sisi lain kita berkata, wow, kita sebagai orang percaya kita harus mengasihi. Tapi begitu kita tersinggung, begitu kita marah, pakpuk main semuanya. Itu namanya kita tidak bisa menjadi teladan. Ingatlah saudara ya, budaya itu kebiasaan hidup yang kita wariskan kepada regenerasi. Ya. Kalau saudara seorang kepala keluarga, lalu saudara berkata, "Nah, kita harus menjadi orang yang takut Tuhan." Tapi saudara tidak menunjukkan bahwa saudara takut Tuhan, jangan harap saudara didengar. Nah, kita harus mengutamakan lebih dari segalanya. Tapi untuk memberi waktu saudara aja lebih konsisten melayani Tuhan. Gak bisa. Jangan saudara harapkan bahwa dia akan dengar saudara dan akan meneladani saudara. Gak bakalan. Sebagai orang percaya kita harus membangun keintiman kepada Tuhan. Saudara doa 15 menit aja pantatmu sudah gatal. Saudara gak bisa jadi role model. Nah, kita harus menjadi orang yang konsisten. Tapi saudara orang yang suka ingkar janji. Suka ngeprank. Berjanji gampang. Menepatinya. Itu akan mengurangi nilai saudara. Di mata orang-orang kepada siapa saudara berbicara. Lain kali saudara berbicara, alah paling itu. Tapi janji, tinggal janji. Makan kerupuk basah, hanya mimpi. Kan saudara? Betul? Ketika kita berkata begini, sesuaikan dengan perbuatan kita. Dan saya katakan itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Namanya kita membangun sebuah kebiasaan yang baru. Kenapa kita perlu bangun kebiasaan nilai yang baru ini? Karena budaya kita itu udah terlalu rusak. Udah terlalu banyak budaya yang masuk di dalam diri kita dan kita hidupi selama ini. Contohnya datang ibadah terlambat, gak masalah bagi kita. Kenapa? Udah terbiasa kita begitu. Bagi kita itu fine-fine saja. Ya kan? Saudara pikir itu benar? Itu budaya yang tidak benar. Itu sama sekali tidak sehat. Betul saudara? Apalagi sampai saudara nggak baca firman, nggak baca Alkitab. Saudara, masalah membangun budaya hidup ini itu nggak ada hubungannya dengan gelar. Nggak ada. Seberapa banyak gelar di belakang kita, nggak ada hubungannya dengan itu. Karena kadang-kadang orang yang paling sangat sederhana, paling sangat rendah pendidikannya, bisa jadi mereka lebih disiplin membangun kehidupan mereka di dalam Tuhan. Bisa.
budaya-budaya itu yang merupakan karakter Kristus itu bisa jadi mereka lebih konsisten melakukannya. Kita berkata kepada orang-orang, firman Tuhan berkata, seperti Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi untuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita aja kita hura-hura menanganinya. Seperti mau tidak mau. Yang dimaksud mendidik itu tidak seperti itu. Yang dimaksud mendidik itu kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Kehidupan kita bisa diteladani orang. Oh, sebagai orang percaya itu ternyata begini. Sebagai orang percaya itu ternyata enggak boleh umbar janji sembarangan. Kalau berjanji tepati. Kalau ada kendala enggak bisa menepati, minta maaf. Itu namanya bertanggung jawab. Amin. Nilai-nilai kehidupan seperti itu yang harus kita bangun dalam pelayanan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang unggul di dalam Tuhan dan bisa menjangkau jiwa bagi Kristus. Nah, setelah sampai di sini, coba saudara cek dulu. Apakah setelah sekian lama menjadi Kristen, engkau bertumbuh di dalam Tuhan enggak? Apakah engkau menjadi orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, baca firman, memuji menyembah Tuhan, berdoa, atau namanya aja engkau orang Kristen, atau namanya aja kita jemaat di GBJ sama Putus Sibau, tapi sama aja. Coba cek. Kalau belum bertumbuh, mulai malam ini ambil keputusan untuk bertumbuh. Praktekkan nilai-nilai itu, bangun nilai-nilai itu, budayakan nilai-nilai itu. Saudara menjadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang menerima, menjadi orang yang peduli, dan menjadi orang yang bisa menjadi teladan. Sehingga kalau saudara ada di luar sana, orang akan melihat, wih, ini luar biasa ini. Dia tanya, Dek, kamu gereja di mana? GBIJ sama Putus Sibau. Minggu depan saya mau ikut ke sana. Kenapa Kak? Karena saya lihat ada sebuah perbedaan hidup dalam hidupmu. Kalau masalah berbohong sana sini itu kan sudah terlalu banyak di sekeliling kita. Betul enggak? Kalau berbicara orang malas itu udah terlalu banyak di sekeliling kita. Orang tidak konsisten itu udah terlalu banyak di sekeliling kita. Dunia memerlukan orang-orang jujur, berintegritas. Dunia sedang mencari itu. Di mana mereka menemukannya? Di kita sebagai pribadi orang percaya kepada Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah yang memiliki roh Allah yang merupakan benih unggul itu di dalam diri kita. Jadi kita bisa menjadi unggul, bisa. Karena apa? Tuhan telah memfasilitasi kita melalui Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita. Kita harus berkomitmen membangun kebiasaan ini, saudara, dalam kehidupan kita. Coba kita lihat yang terakhir. Moto gereja kita itu ada 3, triple S. Yang pertama, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Yang kedua, setiap jiwa layak diselamatkan. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Coba kita lihat satu persatu. Next. Dikatakan setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup, dan seterusnya. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Sampai dikatakan, aku enggak sudi, aku enggak suka dengan kematian orang fasik di dalam kefasikannya. Karena kalau orang fasik mati dalam kefasikannya, mereka pasti ke neraka. Tuhan katakan, bukan itu yang aku mau. Tuhan katakan yang aku rindukan itu pertobatannya. Kenapa demikian? Karena di mata Tuhan semua jiwa itu berharga. Amin. Dan ini harus menjadi moto kita.
Supaya ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar sana, siapapun mereka, mau itu pejabat, orang kaya, atau orang miskin, atau sampah masyarakat, kita tetap bisa melihat mereka bahwa mereka itu adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ngapain Allah mengaruniakannya, memberikan cuma-cuma anaknya itu? Karena kasihnya kepada kita. Kenapa dia begitu mengasihi kita? Karena kita berharga di mata Tuhan. Di dalam Yesaya itu dikatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi moto kita dalam pelayanan ini, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau ini ada di hati kita, kita tidak akan memilah-milah jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Kristus. Mau orang itu pejabat, mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, mau sampah masyarakat, kita akan tetap layani mereka. Amin. Yang kedua, setiap jiwa layak diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa yang menghendaki semua orang diselamatkan? Allah. Oleh karenanya, di pandangan Tuhan, setiap jiwa itu layak diselamatkan. Siapapun mereka, dari suku manapun, dari kondisi seperti apapun, di mata Tuhan orang itu layak menerima keselamatan. Dan itu yang harus ada di hati kita juga. Next. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kerinduan Tuhan. Bagi Tuhan itu semua orang itu layak untuk diselamatkan. Separah apa hidup mereka, sejorok apa hidup mereka, bagi Tuhan mereka layak menerima keselamatan. Nah saudara, kalau itu ada di hati kita dan menjadi moto kita, sekali lagi, kita tidak akan memilah-milah orang untuk kita bawa kepada Kristus. Amin ya. Amin ya. Siapapun mereka akan kita bawa kepada Kristus. Kalau kita memiliki hati seperti hati Tuhan itu. Oleh karenanya kita jadikan itu jadi moto kita. Yang ketiga, yang terakhir dan paling terakhir, selamatkan jiwa berapapun harganya. Artinya begini, untuk menyelamatkan jiwa, jangan pernah hitung-hitungan dan tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, karena apa yang saudara lakukan itu tidak pernah sebanding dengan apa yang Bapak lakukan untuk menyelamatkan jiwa. Termasuk menyelamatkan jiwa saudara. Apalagi hanya berbicara waktu, tenaga, apa yang ada pada kita. Enggak ada bandingannya dengan apa yang telah Bapak korbankan. Perhatikan Roma ini berkata begini. Ia, artinya Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Untuk Bapak dan Ibu, untuk saudaraku semua, untuk saya, untuk kita semua. Bahkan Bapa di sorga tidak menyayangkan anak tunggalnya itu. Dia relakan itu datang ke dunia dan mati di kayu salib. Hanya demi kita. Kalau seperti itu prinsipnya, adakah alasan bagi kita untuk tidak mengorbankan apapun yang ada pada kita untuk menyelamatkan jiwa bagi Kristus? Masihkah kita berdalih? Ayo. Kadang-kadang kita hanya karena masalah waktu saja. Kadang-kadang kita hanya karena masalah fasilitas saja. Kita merasa rugi kalau memberikan waktu, jemput jiwa, bawa jiwa datang kepada Tuhan di sini. Ingat ini. Ingat itu. Bahwa Bapa di sorga
mengorbankan Yesus demi kita. Kita berhutang kepada Dia. Dan Yesus perlihatkan itu waktu Dia hidup di dunia ini. Nih, peristiwa orang gila di Gerasa diselamatkan oleh Yesus dengan mengorbankan 2000 ekor babi. Bapak Ibu kalau baca, ini kan Markus pasal 5 ayat 1. Baca Markus pasal 4 perikop terakhir. Setelah itu baca lagi Markus pasal 5 setelah ayat 20 ini. Saudara akan temukan sesuatu yang sangat luar biasa di sana. Luar biasanya apa? Seperti ini. Di Markus pasal 4 itu, di bagian terakhir itu, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Tidak dicatat tujuannya untuk apa. Alasannya untuk apa? Tidak dicatat. Yesus hanya ajak murid-muridnya dan disuruh mereka pergi duluan menyeberangi danau itu, sehingga di tengah malam itu terjadi gelombang besar, angin sakal di danau, murid-muridnya hampir binasa. Tapi saudara tahu tujuannya untuk apa? Tujuan Yesus ke Gerasa. Untuk apa? Melihat dan menjangkau ada seorang manusia di sana. Seorang gila yang sudah tidak bisa ditangani oleh siapapun. Karena Alkitab berkata setiap kali dia diikat tali pengikatnya putus. Setiap kali dia dirantai-rantai pengikatnya juga putus. Sudah tidak bisa dikendalikan, enggak bisa diamankan, enggak bisa dijinakkan. Sehingga masyarakat berkata kita buang aja dia ke kuburan. Rame-ramelah masyarakat antar dia ke kuburan. Dibiarkan dia di sana. Alkitab berkata siang dan malam di sana dia jalan keliling teriak-teriak di kuburan itu. Perhatikan baik. Bagi masyarakat dia tidak berarti. Bagi masyarakat dia tidak berguna, bahkan dia dibuang. Tapi Yesus di seberang danau sana melihat itu dan hatinya menjangkau ke sana. Oleh karenanya Yesus ketika ajak murid-muridnya tidak diberitahukan bahwa mereka pergi ke Gerasa itu hanya untuk memenangkan seorang manusia yang gila. Karena kalau Yesus mungkin sampaikan kepada murid-murid, ayo kita ke Gerasa, menyeberang. Ngapain? Kata Petrus, ada seorang yang gila di sana, gilanya sudah akut, udah nggak bisa ditangani, dimasukin ke rumah sakit jiwa, lari melulu dari sana. Dipasung, pasungannya dipatahin, dirantai-rantainya diputusin, sehingga dia udah dibuang. Nggak ada yang orang peduli kepada dia. Ayo kita ke sana, kita memenangkan. Mungkin Petrus manusia yang temperamental itu akan berkata, guru, kurang kerjaan ke kita? Masih banyak jiwa di sini yang mau dimenangkan. Di sini masih banyak pelayanan terbuka bagi kita. Ngapain kita harus pergi ke sana menjangkau jiwa itu? Tapi dengar, cara pandang manusia dengan cara pandang Allah terhadap jiwa itu beda. Mungkin kalau yang ada di kuburan itu Pak Bupati akan cepat pendeta ke sana. Tapi ini orang gila yang sudah tidak bernilai. Itu berharga bagi Yesus. Dan dia pergi ke sana untuk menjangkaunya, untuk memenangkannya. Dan saudara tahu berapa banyak dana yang dihabiskan untuk itu? 2000 ekor babi dikorbankan. 1 kilo babi sekarang berapa, Bu? 100 kilo, 1 kilo 100 ribu ya? 100 ribu? 1 kilo? Ujang, 100 ribu? 130, udah 100 saja lah ya, biar enak ngitungnya. Kita damai-damai aja, biar enak menghitungnya. 100 ribu aja per kilo. Kalau babinya itu 50 kilo 1 ekor, berapa? 5 juta harga 1 babi, kali 2000,
10 miliar. Yesus habiskan untuk memenangkan satu jiwa. Keren saudara ya. Keren ya. Kalau saudara pahami ini, masih adakah alasan bagi kita untuk tidak membawa jiwa kepada Tuhan, untuk tidak memenangkan jiwa kepada Tuhan? Hanya karena status sosial mereka tidak seperti yang kita harapkan. Yesus untuk menyelamatkan satu orang gila sampai masyarakat, dia korbankan 10 miliar. Belum ada saya temukan pendeta yang melakukan seperti itu. Belum. Lalu bikin KKR, habiskan dana 10 miliar, bentuk panitia, tujuannya hanya untuk menyelamatkan satu orang gila. Belum. Belum ada yang pernah melakukan seperti itu. Para pendeta. Tapi yang bukan pendeta ada. Siapa? Pak Presiden kita. Pak Prabowo. Ketika ada seorang pembantu rumah tangga, warga negara Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Timur, mau dihukum gantung di Malaysia, tinggal 2 minggu lagi waktunya, divonis digantung hukum mati. Lalu dia berteriak dari sana, Prabowo dengar Indonesia. Langsung dia telepon adiknya si Hasim, pinjam pesawat. Lalu dia terbang ke Malaysia, langsung hubungi di sana, cari pengacara ternama, dibayar semuanya pengacaranya, habis 15 miliar untuk menyelamatkan seorang pembantu rumah tangga. Dibawa pulang dan diantar pulang ke kampungnya. Itu bukan pendeta Bapak Ibu. Itu bukan yang saban hari ngomong Yesus dan bahasa roh. Baru itu yang saya temukan. Orang yang banyak bahasa roh dan menamakan diri, wah, mengenal Tuhan, anak Tuhan apa segala macam. Bantu 500.000, bantu 1 juta aja, beritanya udah sampai ke langit tingkat ke-7. Udah seantero dunia tahu. Kita mengerucut, kita perkecil. Udah seantero Kapuas Hulu tahu bahwa orang ini pernah bantu para pendeta. Baru 500.000, baru 1 juta. Prabowo 15 miliar, gak pernah dia gembar-gembor. Tidak akan pernah ketahuan kalau bukan media Malaysia yang duluan membuka berita itu. Dan waktu Pilpres tahun lalu, di bawah pimpinan pengacara kondang Bapak Dr. Otto Hasibuan, diadakan sebuah perkumpulan para pengacara, lalu diadakan di sana di layar besar telekonferensi kepada si perempuan yang diselamatkan itu, sehingga dari NTT sana dia bisa berbicara dengan Pak Prabowo yang ada di Jakarta dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang diselamatkan Prabowo dengan nilai 15 miliar itu, tapi tidak pernah gembar-gembor sana sini. Saudara, moto kita selamatkan jiwa berapapun harganya. Artinya jangan perhitungan untuk menyelamatkan jiwa. Apakah itu tenaga, pikiran, waktu, uang kita. Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk membawa jiwa kepada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan ketika kita lakukan itu, mungkin saudara bertanya, saya dapat apa Pak? Saya mau katakan, lebih daripada yang kau pikirkan, engkau akan dapatkan. Karena firman Tuhan berkata, engkau adalah anak-anak kerajaan Allah. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Sebagai ahli waris, apa yang Bapa punya itu punyamu. Milik Bapa itu milikmu. Jadi saudara gak perlu ragu, gak perlu bingung, gak perlu bimbang, gak perlu khawatir masalah berkat yang akan saudara terima. Ketika engkau menjadi pribadi yang unggul, berkat Allah mengalir dalam kehidupanmu. Yang percaya dan mau katakan amin. Kita datang kepada Tuhan.